Rekan di Ciremai, minggu kali ini kita akan jalan-jalan masih seputar Panjalin Kidul. Nah, di sini ada peninggalan zaman dahulu kala, yaitu rumah adat Desa Panjalin Kidul. Untuk lebih lanjutnya kita tanya-tanya dengan penghuni di rumah adat Panjalin. Oke, berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari MDC Abreng. Oh, saya. Abreng. Ini adik. Kang Apip, ya tadi kebetulan kami dari Minggu di Ciremai ingin mengetahui tentang rumah adat Panjalin, gitu ya. Ingin ngobrol-ngobrol sama Kang Apip, gitu. Untuk lebih santainya ataupun enjoy, kita duduk di dalam aja. Siap. Makasih Kang. Nonton ya Kang, mengganggu. Hai, alhamdulillah. Minggu kali ini kita sudah disambut oleh kesepuhan dari rumah Panjalin, ya, rumah adat Panjalin, Kang Apip, sama ini ada Kang Deni. Itu kita akan berbincang-bincang terkait sejarah mungkin ya, tentang kenapa sih di Panjalin mah ada rumah adat, di kita tidak ada, gitu kan. Kita harus lebih menggali ya informasinya ya dari Kang Apip. Kebetulan di sini ada Kang Apip yang lebih paham atau lebih tahu tentang sejarah rumah adat Panjalin. Kita langsung aja, mungkin silakan Kang Apip. Kita dari Minggu di Ciremai ingin tahu terkait rumah Panjalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Apip Komarudin. Kebetulan saya ditugaskan untuk jadi jupel rumah adat Panjalin, atau bisa dikatakan juru pelihara rumah adat Panjalin yang dikembangkan oleh BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten, yang meliputi dari kawasan Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan lain-lain. Rumah adat Panjalin ini berdiri pada abad ke-14 yang ditemukan oleh Raden Sanata. Pada awalnya rumah adat Panjalin ini sudah jelas diambil dari kata Panjalin. Panjalin itu dulu adalah alas rotan, karena rotan itu bahasa Sangsakertanya adalah Panjalin. Alas itu hutan mungkin ya? Ya, alas itu adalah hutan. Awal cerita, Buyut Sanata adalah salah satu prajurit ataupun santri dari pesantren Pagar Gunung yang lokasinya di ujung Limunding dan Sindangwangi. Di sana pesantrennya. Buyut Sanata ditugaskan untuk membangun suatu kehidupan, karena pada saat itu terjadilah gejolak-gejolak yang meresahkan masyarakat, khususnya dari kawasan Jawa bagian barat. Gejolak tersebut adanya perebutan kekuasaan, entah itu dari pemberontakan dalam negeri ataupun pemberontakan luar negeri. Akhirnya setiap kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa bagian barat, termasuk Kerajaan Kesepuhan, Talaga Manggung, dan salah satu pesantren Pagar Gunung pun diundang oleh kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi yang berlokasi di Keraton Kesepuhan. Mereka merapatkan adanya suatu gerakan untuk menangani ataupun untuk melindungi tanah leluhur kita agar tidak diambil oleh pemberontakan dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Dan santri-santrinya yaitu
salah satunya yaitu Buyut Sanata ditugaskan untuk membangun kehidupan. Maksudnya adalah barangkali ada salah satu hal ataupun kejadian yang tidak diinginkan, ada generasi penerus untuk mengembangkan potensi guna melindungi ataupun mempertahankan tanah leluhur kita, yaitu tanah Jawa bagian barat. Dari perjalanan, Buyut Sanata mengikuti alur sungai, yaitu Sungai Ciwaringin. Di sanalah ketemu sama Sungai Ciwaringin yang lokasinya di Lame sampai ke Limunding, menemukan suatu kerbau yang hanyut di dalam sungai, dan ada kaitannya dengan terjadinya desa Lewi Munding. Setelah dikejar-kejar dan diselamatkan, beliau mengembara kembali untuk mencari kawasan yang lebih tenang, dan sampai puncak ketemulah di Babakan ataupun di Karanganyar. Di sana menemukan suatu kehidupan. Ternyata di sini ada kehidupan manusia. Dulu di sini tidak ada yang namanya kehidupan. Dulu hanya ada suara burung, hewan ataupun yang lainnya. Dulu tidak ada. Ternyata di kali yang ada di Ciwaringin ataupun di Karanganyar menemukan seorang gadis yang sedang membersihkan beras ataupun apa bahasa itunya, ngisikan nyari ya, iya. ngisikan yang bernama Nyi Seruni. Yang notabene dia adalah istri dari Buyut Sanata. Seruni itu. Nyi Seruni ketika melihat Raden Sanata ternyata langsung lari terbirit-birit menghampiri ayahnya, yaitu Buyut Atas Angin. Masih di sini? Masih di sini. Lokasinya di Panjalin, di Karanganyar. Lari terbirit-birit dan melaporkan bahwa seumpamanya ada orang asing, ada kehidupan asing. Karena dulu cerita ayahnya, di sini tidak ada nyawa sedikit pun, hanya ada hewan ataupun burung-burung yang lainnya. Setelah lari terbirit-birit melaporkan ada orang asing, Buyut Atas Angin pun menghampirinya. Ternyata di sana ketemu Raden Sanata ataupun Buyut Sanata dan mempertanyakan hendak apa tujuannya datang ke sini. Buyut Sanata pun menjelaskan bahwa seumpamanya tujuannya adalah untuk membangun kehidupan agar ada generasi penerus mempertahankan tanah leluhur kita, yaitu tanah Jawa bagian barat. Akhirnya karena mungkin beda lawan jenis, Buyut Sanata pun mempunyai rasa firasat bahwa seumpamanya ini bakal dijadikan teman hidupnya Nyi Seruni, dan Buyut Atas Angin memberikan syarat kepada Buyut Sanata untuk membabat alas rotan tanpa ada bekal, yaitu hanya satu bekal, yaitu paneker. Panekernya berbentuk batu. Akhirnya api, ya, paneker ataupun korek api berbentuk ya. Batu. Akhirnya Buyut Sanata hendak lari membara ke hutan rotan di tengah-tengah, dan lokasinya di sini dengan cara membabat secara manual, menggunakan tangan, menggunakan kayu, menggunakan apa, tertidur pulas lah karena kecapean. Sulit untuk itu. Akhirnya berpikir keras, apa fungsi ini? Batu, dua buah batu, apa fungsinya? Tanpa disengaja, ketika mencari makanan, umbi-umbian untuk membakarnya, digesek-gesekkan, itu tanpa sengaja mengeluarlah percikan api. Di sanalah akhirnya terbabat semua sama api hutan rotan ini. Nah, kenapa tujuannya dibangun rumah adat seperti ini, dijadikan rumah panggung?
Rumah adat ini mempunyai filosofi sendiri bahwa seumpamanya dijadikan rumah panggung itu adalah pertama alasnya sebagai tempat penyimpanan lahan panen dan untuk menghindar dari binatang buas karena pada saat itu binatang buas lari terbirit-birit karena kebakaran. Rumah adat ini dibangun dari satu pohon jati raksasa. Oh ini tuh Satu pohon jati raksasa. Ini satu pohon jati raksasanya langsung ke akar-akarnya tanpa ditebang ataupun itu. Hanya di belah sisi-sisinya dijadikan pondasi dan dinding-dinding yang lainnya dari pohon jati raksasa. Langsung ke akar-akarnya ini. Dan dijadikan semboyan ritual masyarakat sini untuk munjungan ataupun apa. Biasanya di sini terdapat apa namanya kain putih. Oh berarti ini teh tidak ditebang Kang? Tidak. Jadi ini di sebelah Iya dibelah. Oh. Jadi masih langsung sama akar-akarnya. Kak. Itu berarti ke tanah tuh akar. Iya. Oh. Tapi yang ini satu. Yang sisanya yang udah dibelah dijadikan pondasi 15 pondasi kan 16 total sampai sama ini dan dinding-dinding yang lainnya. Seperti itu. 16. Ini pusat. Pancernya Totalnya ya, 16, nggak iya. pancer. Oh iya. Oh, berarti pusatnya ya. Iya, ini pusatnya. Seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sampai di sini saja dulu. Iya ya Kang, itu sangat menarik ya menurut saya terkait sejarahnya yang sangat kompleks atau sangat luas lah pemahamannya ya dari mulai dia ditantang ya maksudnya ada dikasih motivasi mungkin ya kalau zaman sekarang mah gitu sama ininya untuk membabat alas rotan dan akhirnya mewujudkan artefak atau misalnya peninggalan rumah adat Panjalin ini. Dan yang saya menarik ini Kang masih utuh ya, masih utuh keseluruhannya itu masih utuh dan dijaga dari turun temurun. Nah, cara melestarikannya itu seperti apa Kang? Yang saya tertarik itu seperti itu. Karena kan kebanyakan rumah-rumah, jangankan rumah zaman dulu ya, rumah yang sekarang kan keturunannya berubah, hancurkan lagi, berubah lagi dengan yang lain. Nah ini sampai saat ini abad keberapa ini? Abad ke-20 ya? 21 ya. Ini sampai apa? Sedemikian rupa gitu kan, sampai masih tetap utuh gitu. Itu cara melestarikannya seperti apa Kang? Jadi sebenarnya rumah adat ini sudah pernah ada perombakan 2 kali. Pertama sekitar tahun 1982, kedua 1996. 2 kali perombakan. Karena dahulu ini bangunnya tidak utuh seperti ini. Dulu bukan genteng, dulu injuk dan yang lainnya ini pun bukan dari bambu, dari rotan. Oh iya. Karena emang jelas ini adalah kawasan rotan yang meliputi cuma sekedar informasi Panjalin ini, alas Panjalin ini mencakup dari kawasan Prapatan, Paningkiran, Banjaran sampai Rancaputat sampai Ciwaringin pun itu kawasan Panjalin. Luas berarti. Iya luas karena alas rotan. Akhirnya dengan kemajuan mungkin teknologi apapun apa terpecah belah menjadi desa-desa yang lainnya seperti itu. Dan cara pelestariannya kita patokannya kepada undang-undang bahwa seumpamanya kita harus mempunyai destinasi budaya, wisata budaya yang harus dijaga tanpa ada satupun menduplikat. Jika ada yang menduplikat itu jelas-jelas melanggar aturan dan diituin sanksi. Nah untuk menjaganya kita selaku keturunannya dan kita selaku masyarakatnya wajib untuk menjaga karena sesuai dengan semboyan yang tertera di depan sana bahwa seumpamanya mupus karuhun menggat katulurunan, yang artinya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah ataupun keturunan kita karena meninggalkan salah satu keturunan atau meninggalkan silaturahmi itu adalah salah satu perbuatan yang munafik karena kita ada di sini
bukan karena tiba-tiba, bukan karena ujug-ujug, tapi karena adanya leluhur kita. Jadi kita harus saling menjaga, saling melestarikan, apalagi ini adalah bangunan dari leluhur kita, seperti itu. Keren ya, luar biasa. Alhamdulillah Kang, terima kasih untuk sedikit selayang pandangnya. Maksudnya nanti lebih lanjutnya kita keliling. Untuk lebih lanjutnya kita kemon berdiri. Oke, siap. Nah, Kang Apip, ini ada barang apa Kang Apip, bisa dijelaskan kenapa ada di rumah ini? Pasti ada sejarahnya ya. Nah, sekedar informasi bahwa seumpamanya rumah adat ini dijadikan dua sekat. Iya, dua sekat. Sekat yang pertama yang di depan sana, sekat kedua yang di sini. Di depan itu adalah fungsi untuk ruang tamu, ini adalah untuk istirahat. Nah, awalnya ini disimpan di depan. Ini adalah untuk meja bertamu, meja untuk bertamu, dan awal tadinya ada 6 buah kursi. Ini masih asli, hanya ada sedikit renovasi ini asli bawaan dari itu ya. Cuma sedikit renovasi, didempul ulang ataupun apa. Ini renovasi juga. Ini dari keturunan Buyut Sarte. Buyut Sarte itu adalah keturunan dari Buyut Sanata. Kan ada keturunan sendiri sampai sekarang itu ada sampai keturunan ke-16 sampai sekarang. Dan Buyut Sarte itu adalah keturunan yang ke berapa? Enggak tahu, saya lupa, mungkin ke-5. Nah, ini dilestarikan awalnya sama Buyut Sarte. Nah, untuk ini coba ini apa? Wah, ini kayak bentuk pendapat tangan ya? apa? Pendapat A ini apa? Kayak bentuk tangan lagi gini, Kang. Iya. Ya. Bahwa seumpamanya itu adalah utara, itu adalah Sopannya, berarti selatan. sudah ada sopannya dari dulu juga ya. Seperti ini. Bukan suatu jejak tangan ataupun jejak kaki, tapi ini adalah suatu simbol untuk petunjuk arah bahwa sebenarnya selatan, utara, timur ataupun barat. Cuman yang diketemukan 3 buah. Iya. Karena yang lainnya ya mungkin sudah punah entah kemana, karena ini udah dijelaskan dari abad ke-14. Keren ya, udah Siap. mengenal seperti itu. Oke, siap. Ada lagi? Ada di depan. Oh, ini. Siap. Ini. Apa kayu? Kayu yang ini. Nah, kayu ini adalah pohon jati raksasa yang langsung ke akar-akarnya tanpa ditebang, hanya sebatas dibelah, pinggir-pinggirnya dijadikan fondasi dan dinding-dinding yang lainnya. Jadi ini adalah pohon jati raksasa. Saya tidak tahu wujudnya seperti apa. Yang konon katanya dikatakan ini adalah pohon jati raksasa. Jadi Sebagai logika saja, manusia zaman dahulu aja pada besar, apalagi pohonnya. Seperti itu aja. Siap. Ayo kita ke depan. dari sini dulu, Kang ya. Nah, ini adalah semua benda yang ada di sini adalah semua benda pusaka dari keturunan Buyut Sanata yang sengaja disimpan di sini agar tidak punah kelestarian ataupun ciri khasnya. Ini adalah suatu benda yaitu keris pusaka semuanya, dan ini adalah suatu bentuk pedang dari keturunan sama dari Buyut Sarte. Yang lainnya di bawah keturunan Buyut Sarte. Ayo lupa lanjut ke mana? Sini. Nah, yang ini pusaka yang ini, coba lihat sini. Lihat. Ini adalah busur panah yang satu paket sama busur panah apa namanya? Itu panah tuh, gagang panah tuh apa namanya? Ya, busur panah. Busur panah nih. Iya, Yang busur ini panah. kesini busur panah. Iya, busur panah yang asli dari abad ke-14. Ini biasanya digunakan sama apa namanya?
Prabu Siliwangi. Dan anak panahnya ada di sana. Anak panahnya Nanti kita ke sana. nanti ke sana. Dan seperti biasa pusaka-pusaka yang lainnya ini ada dari keturunan-keturunan setelah dari Buyut Sanapta. Soalnya sudah jelas tadi keturunan sampai sekarang itu hampir sampai ke keturunan ke-15 seperti itu. Lanjut ke sini. Sini tuh. Nah, ini adalah anak panah yang satu paket. Kalau kita lihat kan, kok beda jauh, itu kecil, ini besar. Konon katanya busur panah tersebut bisa membesar. Oh gitu. Bisa membesar ketika dipegang sama yang mempunyainya, yang mempunyai milik aslinya. Bisa langsung membesar konon katanya. Ini adalah busur panah yang konon katanya ini milik Raden Prabu Siliwangi, yang pada saat itu ketika bersemedi di sini melontangkan anak panah ini ke arah utara, yang akhirnya menjadi suatu daerah yang bernama Lontang Jaya. Ininya dilontangkan ke sana, tanah di sana ternyata subur, akhirnya Lontang Jaya. Seperti itu. Berarti ini ditemukan di Lontang Jaya? Iya, di Lontang Jaya. Dan kembalikan lagi ke tempat bersemedinya, yaitu di sini. Nah, dan yang lain-lainnya tombak mengikuti zaman, Prajuritnya, prajuritnya. Seperti itu. Ini ada tombak juga sama. tombak sama Busur panah kan tombak. tombak yang ini tombak